Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore untuk waktu Abu Dhabi. Kalau di Abu Dhabi tepat sekali judulnya ngopi sore. Kalau Indonesia bisa nggak tidur kalau saya ikutan ngopi ya. Ini alhamdulillah, ini acara kami yang kedua. Sebelumnya bulan lalu ada bedah buku juga, tapi sekarang plus dengan acara sharing dari salah satu penulis. Acara ini terselenggara atas keaktifan para ibu-ibu penulis di komunitas Bukuin Aja Abu Dhabi. Tujuan kami untuk menyediakan acara ini itu, iya, maaf ya, ada gangguan. Tujuan kami untuk memantapkan diri sebagai penulis dan juga ingin mengajak banyak wanita-wanita di Abu Dhabi dan Indonesia yang juga sahabat kami yang sudah hadir untuk berkarya terus, terutama di saat pandemi. Ya, kita hanya aktifnya di rumah, keluarnya berkurang. Bagaimana ibu-ibu yang sudah menulis ini ingin sharing sedikit tentang pengalamannya. Telah hadir juga di sini, terima kasih Ibu Farida Hussein Bagis, ya. Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk UAE. Selamat malam Ibu. Selamat malam dan selamat sore waktu Abu Dhabi. Saya, Sari Agustia, dan teman penulis di sini, dan juga ambasador Bukuin Aja akan menemani malam kawan-kawan semua untuk jadi lebih spesial ya. Semoga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini saya buka. Tidak lengkap nih kalau misalnya Ibu Farida tidak menyampaikan sedikit, ini Bu, kesan-pesan atau apa Bu gitu untuk para kami di sini Bu, sebelum memulai acara. Insya Allah. Waktu dan tempat saya, ya, saya persilakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya, serta selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dan silaturahim melalui virtual ini dalam rangka bedah buku yang disusun bersama oleh rekan-rekan kita, ibu-ibu muda yang ada di Abu Dhabi, kepada Ibu Dina, Ibu Amanda, Ibu Ros Oci, Ibu Balgis, Ibu Ola, dan Ibu Dinarti. Saya pribadi merasa bangga dan kagum kepada ibu-ibu yang mana di saat pandemi COVID ini ternyata mampu menghasilkan karya nyata dan berkreasi, menulis, dan membentuk komunitas sehingga berupa buku yang diciptakan sangat menarik untuk kita baca. Dengan berbagai keterampilan dan keahlian di masyarakat kita, juga pasti akan kita bisa sharing ilmunya buat kita semua. Sehingga pada gilirannya kita akan lebih saling mengenal, tentunya saling mengenal satu sama lain. Untuk itu saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada para ibu-ibu yang telah menulis, dan kegiatan ini tentunya akan mendorong kita semua untuk bisa menulis cerita, setidaknya mungkin cerita kehidupan kita di sekitar kita, dan kita bisa
istilahnya di sini di Abu Dhabi banyak pengalaman tentunya ibu-ibu muda yang bisa menceritakan kehidupan di negara setempat atau menceritakan masalah pengalaman pribadi ataupun berbagai pengalaman yang didapat selama merantau di negeri orang yang mendampingi suami. Ya, insya Allah ibu-ibu juga bisa berkreasi, bisa menciptakan suatu karya yang berbentuk buku. Dan perlu diketahui ibu-ibu, mungkin mohon maaf saya pada kesempatan yang berharga ini sekalian akan menyampaikan sedikit, mengajak ibu-ibu di Indonesia yang di Uni Emirat Arab dan ibu-ibu pemirsa dimanapun berada, untuk mari kita sama-sama bersatu melawan COVID yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami saat ini. Kita tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kita, dan khususnya juga untuk keluarga dan orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Mari kita jaga kesehatan, dan insya Allah pastinya kita bisa. Akhirnya harapan kami, semoga acara ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Kiranya sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selalu jadi penyemangat memang Ibu. Terima kasih. Yang ini saya mau mengingatkan kembali, silahkan kalau misalnya videonya mau dibuka, jadi kita bisa lihat senyumnya masing-masing semua di sini. Senang banget nanti kalau bisa. Dan sekarang kita akan masuk acara selanjutnya. Tapi sebelumnya saya harap dengan hormat untuk semua membuat tampilannya menjadi mute ya, supaya kita dapat mendengar dengan jelas nanti pemaparan dari narasumber hari ini. Tema hari ini adalah sharing menginspirasi dengan karya yang akan di-sharing oleh, saya manggilnya Teh Oci Rostini, yang lahir di Tasikmalaya 8 Maret 1979. Beliau menamatkan kuliah S1-nya Ilmu Komunikasi UGM tahun 97 dan S2 Promosi Kesehatan UI 2007. Pengalaman kerjanya nggak jauh-jauh dari buku, yaitu di penerbitan buku, di NGO HIV/AIDS, pengajar dan dosen di UIN. Sekarang Teh Oci sebagai ibu rumah tangga yang tertarik dengan dunia pendidikan dan mengajar TPA secara aktif sejak tahun 2014. Nah, sejak pandemi ini kembali mulai menulis dan melirik dunia literasi, khususnya dengan buku karyanya sudah terbit, Ada Cinta di Masakan Bunda. Ditunggu aja, segera akan sampai di Abu Dhabi. Yang di Indonesia udah dapat ya. Silahkan tayang slide-nya. Teh Oci, saya persilahkan. Mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk teman-teman di Abu Dhabi dan selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Alhamdulillah ya, dalam kali ini kita semua sehat sehingga bisa tetap bertatap muka meski hanya lewat HP atau laptop. Oke, ngopi sore enaknya tuh rame-rame ya, meski lewat HP, tapi nggak apa-apa. Dalam acara sore ini, yaitu bedah buku antologi dengan tema menginspirasi lewat karya. Beberapa hari lalu, saya mau cerita dulu, Ibu Dina ngontak saya untuk jadi pembicara. Bu Oci mau nggak jadi pembicara? Kita mau bedah buku lagi nih, katanya gitu. Temanya apa? Menginspirasi dengan karya. Waduh,
Oke, saya langsung cari kata. Apa itu karya? Apa itu inspirasi? Ternyata itu dua kata itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak sadar, setiap dari kita setiap hari berkarya. Misalnya masakan, itu juga karya. Atau hanya coretan, itu juga karya. Bahkan anak yang kecil-kecil sudah berkarya, coret-coretan, menggambar. Seperti itu. Jadi dengan acara sore ini kami berharap bisa saling menginspirasi lewat karya. Namun sebelum masuk ke bedah buku seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita bicara tentang karya dan bagaimana sebuah karya itu bisa menginspirasi. Bu Dina mungkin slide-nya langsung. Nah, next. Oke. Seindah apapun mimpi, dia tetaplah mimpi. Setiap orang pasti punya mimpi, bukan? Begitupun dengan saya. Mungkin seperti Ibu Dina yang punya mimpi, yang menjadi penulis sejak kecil. Beliau gemar membaca kisah petualangan-petualangan, bahkan menulis puisi. Di tahun 2017 katanya dia ikut kelas perempuan, namun karena kesibukan berhenti begitu saja. Qadarullah, mimpinya untuk menjadi penulis terwujud pada masa pandemi. Tak terasa dalam 2 bulan, beliau langsung menghasilkan 2 buah karya antologi yang salah satunya akan kita bahas nanti. Oke. Namun berbeda dengan Ibu Dina dan Ibu Balgis dan Ibu Amanda tidak punya mimpi menjadi penulis, tapi masa pandemi lah yang menggiring mereka menjadi penulis. Bu Balgis punya mimpi bekerja di media komunikasi, tapi sejak kecil dia suka membaca dan menulis diari, terus menulis blog gitu, dan menulis beberapa artikel di majalah. Dan ketika pandemi ini udah 2 buku tak terasa ya. Begitu juga dengan Ibu Manda. Antologi kali ini adalah antologi beliau yang kedua. Beliau juga tidak punya mimpi untuk menjadi penulis, namun beliau ingin masa pandemi ini dengan sesuatu yang positif dan belajar hal-hal yang baru. Dan mudah-mudahan dengan karya mereka lewat buku antologi itu bisa menginspirasi, karena kisah dari buku antologi ini adalah kisah-kisah yang inspiratif. Kisah-kisah yang ya bisa dibilang ringan tapi punya makna yang mendalam. Next, oke, slide berikutnya adalah karya dan inspirasi. Apa sih karya? Karya itu adalah kreasi pemikiran seseorang yang tidak bisa dibatasi. Setiap orang bisa berkarya menurut imajinasinya. Atau dengan kata sederhana, karya itu adalah hasil perbuatan, kreativitas. Bahasa sederhananya lagi, bikin apa? Buat apa? Ini bikinan siapa? Ini buatan siapa? Itu karya gitu. Kayak anak kecil menggambar, aku buat ini loh. Dia sedang berkarya. Dia perlihatkan, ini gambarku, tapi itu gambar aku. Itu karyanya anak kecil. Dan karena karya itu adalah ide, gagasan, kreativitas, dan imajinasi, tentunya karya akan berbeda-beda setiap orang. Contoh yang paling mudah adalah anak kecil. Kita kasih gambar yang sama, dikasih pensil berwarna. Mereka suruh untuk mewarnai. Hasilnya pasti berbeda. Ya kan? Tergantung dari imajinasi mereka. Apakah mereka mewarnai daun itu hijau, kuning, merah, atau mungkin hitam. Atau mereka mewarnai gunung itu dengan warna pelangi. Begitu juga dengan orang dewasa yang lebih kompleks dari segi knowledge-nya. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan sebuah karya itu bisa menginspirasi? Jawabnya gampang sekali, harus dilihat orang. Gimana bisa menginspirasi kalau nggak kelihatan orang? Jadi sekarang harus agak show off gitu. Show off. Nah, apalagi dan hal itu mudah di zaman sekarang pandemi, apa-apa online. Jadi kalau tidak kelihatan orang, bagaimana menginspirasi karya itu? Nah, saya pun begitu ketika saya memutuskan kembali untuk kembali ke dunia literasi itu karena saya melihat karya orang, melihat
seseorang ikut kelas, terus membuat antologi, saya pikir kenapa tidak dimulai lagi untuk menulis. Next. Jadi ya, dalam karya supaya bisa menginspirasi itu harus ada interaksi. Pertanyaan berikutnya, apakah karya itu harus buku atau tulisan seperti mereka yang menulis antologi? Tentu tidak. Karena itu tadi karya itu adalah hasil kreativitas, jadi luas maknanya. Seperti Bu Dina ini. Di sebelah kiri saya ada cover buku. Bu Dina memang penulis antologi, tapi dia tidak cukup belajar menulis di antologi. Dia juga masih belajar hal yang lain. Katanya dia ikut kelas smartphone, basic smartphone fotografi dan desain grafis, sehingga hasil karyanya yang berupa buku antologi bisa di-share di sosmednya sehingga orang tahu bahwa dia sedang membuat buku dan tampilannya menarik. Sehingga menarik, oh ya itu bukunya apa? Menulis, kekuatan menulis. Dan ini adalah foto Bu Balgis. Apakah ini karya? Saya bilang iya, karena dia punya ide. Ibu Balgis yang juga penulis antologi, tapi dia hobi untuk berlari. Dia share idenya, sehingga mengharapkan dari share-nya itu bisa menginspirasi teman-teman tetap berolahraga pada masa pandemi. Satu lagi, ini karya dari Ibu Amanda. Selain menulis antologi, beliau juga belajar fotografi. Ini katanya disebut teknik framing. Framing yaitu membingkai objek foto dengan benda yang di sekitar kita. Dan objeknya ini adalah gedung, sehingga terlihat unik ya, tidak hanya oh itu gedung, tapi ada tekniknya, sehingga terlihat lebih menarik. Buat mereka, terutama saya pribadi yang peminat juga fotografi, hal ini sangat menginspirasi. Tapi buat mereka yang tidak minat, biasa-biasa saja. Kembali lagi ke Anda, apakah Anda minat di bidang menulis, minat di bidang olahraga, atau minat di bidang fotografi? Itu kembali lagi. Next. Nah, ini juga, menurut saya ini juga karya yang membajakan mata dan lidah. Ini adalah karya Ibu Dinar. Beliau juga penulis antologi di buku sama dengan saya, ada Cinta di Masakan Bunda. Ternyata dia juga belajar tentang makanan yang sehat dan toyib. Bahkan beliau belajar bagaimana melakukan food fotografi. Dan belajar desain grafis ini bukan hal yang buat saya pribadi, bukan hal yang mudah untuk menampilkan resep cara membuat coconut red velvet, sehingga menarik, mengetuk minat saya untuk belajar lagi apa itu makanan sehat dan toyib. Dan ini adalah hasil karya dari salah satu ibu Abu Dhabi juga, Ibu Yusni Widya, yang mengingatkan saya ke Bandung, jadi ingin mudik. Yang hanya ada di Bandung. Saya pikir ketika lihat fotonya aja, wih, dia bisa mudik. Kapan saya bisa mudik? Ternyata dia buat sendiri loh, dan tampilannya cantik sekali. Jadi tidak khawatir dengan pembawaan kargo. Ini udah langsung fresh from the open. Menarik bukan? Next. Berikutnya adalah karya dari Ibu Resti, Japanese cheesecake yang kita tahu ada di mall-mall. Tinggi sekali ya cake-nya. Dan ini langsung, hanya melihat fotonya saja, saya langsung ngiler, langsung lapar, langsung ambil kopi, menyeduh kopi. Sangat menginspirasi untuk mereka yang senang dengan dunia baking. Dan juga sekaligus food fotografi. Jadi satu ilmu, satu karya tidak cukup dengan satu ilmu saja. Dia otomatis akan mendorong kita belajar ilmu yang lain. Seperti halnya ini nasi lemak dari Bu Lira, From My Home to Yours. Nasi lemak Musik Garden. Ketika melihat foto ini, saya merasa nasi lemak ada di hadapan, tapi kenyataannya tidak ada. Dan berharap itu ada sesuai dengan yang saya bayangkan rasanya. Terus itu sangat menginspirasi saya ketika saya mentok hari ini mau masak apa. Pas lihat ini,
nasi lemak, bisa nggak ya? Saya searching itunya resepnya. Resep memang namanya misalnya sama, nasi lemak, resep pun banyak. Itulah karya, satu nama tapi hasilnya beda-beda. Gitu. Next. Jadi pertanyaannya, apakah karya itu harus sesuai berupa tulisan seperti ibu-ibu ini yang menulis antologi? Tentu tidak. Karya itu bebas, karya itu luas. Bahkan lihat ini adalah wall sosmednya Ibu Rosmayanti dan wall sosmednya Ibu Ola. Dengan konsisten, Ibu Rosma yang suka masak dan baking menghiasi wall sosmednya dengan hasil karyanya di dapur. Saya melihat wallnya saja, ini saya langsung berpikir, ini bisa jadi buku masak. Bukan antologi lagi, buku solo malah. Bisa jadi e-book yang dengan mudah, nggak usah nunggu kargo, bisa. Dan itu bisa dengan, ya banyak lah sekarang kelas online, cara membuat e-book, cara membuat resep dan komunikatif, bla bla bla. Saya langsung melihat ini, wow, mereka luar biasa. Dan saya langsung, ini apa sih namanya? Satu-satu saya lihat dengan ketika membuat presentasi ini, saya langsung membayangkan andai semua itu ada di hadapan saya nih makanan. Dan begitu pun dengan Ibu Ola yang senang dengan jepret-jepret, mempermainkan lensa kamera. Dia juga konsisten mengisi wall sosmednya dengan hasil jepretan lensanya. Kebanyakan memang temanya pemandangan, tapi ada beberapa yang makanan, tapi ini juga menurut saya bisa dijadikan sebuah buku solo malah. Kenapa foto ini dikasih judul begini, tekniknya apa, dan itu sangat menginspirasi bagi saya pribadi yang baru penikmat fotografi. Itu luar biasa, sangat memanjakan mata dan mengeluarkan imajinasi yang luar biasa. So, apakah dengan melihat itu teman-teman berpikir bahwa berkarya itu harus dengan menulis? Tentu tidak. Tapi secara tidak langsung kalian setiap hari sudah berkarya, bahkan menginspirasi. Kenapa? Karena ada sosmed, ada interaksi. Zaman sekarang kalau nggak show off, nggak bakal kelihatan what you're doing. Karena kita nggak mungkin harus bisa berkumpul-kumpul, ada acara berkumpul langsung ini, tapi masih bisa tatap mata dengan online seperti ini. This is the time for you to show. Saya pikir begitu ya. Apakah sampai di sini cukup menginspirasi untuk berkarya? Next. Nah, kadang memang banyak keinginan, banyak mimpi seperti saya pribadi ketika pindah ke Abu Dhabi, apalagi di awal masa pandemi, di mana kegiatan kita sangat terbatas. Saya mulai berpikir lagi ini ngapain ya di rumah. Terus saya berpikir ya, saya dari dulu memang suka menulis, tapi ya begitu-begitu aja gitu, hanya untuk pribadi. Jadi belum ada karya, hanya sebatas tugas kuliah karena jurusan saya ilmu komunikasi, jadi menulis berita untuk kuliah, menulis makalah untuk tugas kuliah, atau artikel untuk lomba dan mengejar beasiswa. Hanya sebatas itu. Jadi ada kepentingan di selain itu. Tiba-tiba saya ada keinginan, terus kemudian saya berpikir gimana caranya ya. Ketika kita mempunyai keinginan yang kuat, saya punya kata sakti, kenapa tidak? Tidak, coba aja. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak pernah mencobanya. Dan seketika ketika saya berkata, oke, saya akan mencoba dan mencari cara, ternyata ada jalan dikasih oleh Allah itu ya. Saya melihat postingan teman dari Bu Manda yang ikut antologi. Oh, ternyata bisa ini. Saya tidak harus khawatir membuat buku solo yang begitu berat untuk pertama kali. Saya bisa ikut kelas antologi bareng dengan ibu-ibu, banyak teman baru menulis, dan karya kita ditayangkan. Bahkan setiap hari kita harus ya berlatih. Menulis memang seperti olahraga, tidak bisa satu kali jadi, tapi harus dilatih seperti ya otot-otot. Otot-otot menulis juga ada. Dan itulah ketika ada keinginan, berpikir caranya, jangan lupakan, terus beraksi. Namun setiap orang juga berbeda. Ada yang lama di pikirannya, ada yang lama untuk sampai ke aksi.
back to you. It's all your calls. Jadi itu next. Jadi kalau misalnya banyak pertanyaan, aduh ngapain sih hari gini banyak aja kerjaan, harus berkarya. Oh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Inilah saatnya. Nah, dan ini kita tiba ke acara utama yaitu membedah buku dari ketiga penulis hebat di sini. Ini adalah antologi kedua dari mereka, yaitu Asa Itu Nyata dari Ibu Balgis dan Ibu Ola, juga Kekuatan Menulis dari Ibu Dina, dan Hijrahku dari Ibu Amanda. Nanti kita akan lihat ya seperti apa kisah mereka, kisah yang mereka tuturkan, atau bagaimana cerita mereka ketika menulis antologi yang kedua ini. Kayaknya ketagihan sampai ada 2 buku. Kalau saya masih 1 sih. Dan berikutnya, sebelum saya selesai untuk sesi bicara, inilah kami yang para penulis antologi. Apakah Anda berikutnya? Silahkan jawab. Tidak usah dijawab dalam hati, tapi jawablah dengan karya yang nyata. Dan di zaman pandemi ini banyak jalan untuk yaitu untuk mengejar mimpi yang ternyata, oh iya aku tuh pengen seperti ini. Seperti saya tuh senang literasi, tapi baru kali ini mimpi itu terwujud dengan nyata, dan alhamdulillah dalam antologi saya merasa blessing, ringan, banyak teman, dan menyenangkan. Itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman, kenapa saya menampilkan wall sosmed dari teman-teman dan hanya segelintir orang? Karena waktunya, 1, waktu terbatas, 2, karena keterbatasan saya juga dalam lingkaran jejaring sosial, dan ketiga karena saya suka, boleh kan? Dan saya suka, menurut saya mereka juga hebat-hebat karyanya dan sangat menginspirasi. Mungkin dari teman-teman yang belum bisa memperlihatkan karyanya saat ini, perlihatkanlah karyamu supaya saling menginspirasi sehingga mengisi masa pandemi ini menjadi lebih berarti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya kembali kembalikan ke Ibu Tia sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih, Teh Oci. Masya Allah. Laper ya. Jadi tanpa disadari, sebenarnya Teh ya, kita tuh udah sering dimanjain ya matanya tiap hari di sosial media dengan karya-karya yang tanpa sadar sebetulnya itu karya loh gitu ya. Iya, betul sekali. Kan kita juga tidak sadar, kita tuh setiap hari berkarya di dapur. Yes, hanya saja kadang ada yang dilihatkan, ada yang enggak gitu loh. Itu buat saya itu karya. Toh ada juga yang online itu orang itu seperti Bu Rosmayanti tuh bikin online gitu, dia masak, fotoin ini resepnya, dan nggak lama jadi buku solo loh itu. Iya, udah penuh soalnya resepnya banyak itu ya. Masakan sehari-hari padahal. Yang kayak Iya, lodeh, asam itu biasa banget gitu, tapi itu. Jadi ketika berkarya tidak harus berat. Do what you like. Betul. Yes, dan ternyata orang bisa menikmati, terus orang kasih apresiasi, kita seneng gitu ya. Iya betul, karena ada interaksi. Yes. Apalagi dalam masa pandemi itu. Nah, akan lebih senang lagi kalau interaksi kita malam ini. Terus akan ada nantinya giveaway dari sponsor. Luar biasa memang malam ini ya. Terima kasih buat kopi kecil UAE. Jadi ini khusus memang, mohon maaf yang di Indonesia nyelar aja beli kopi sendiri karena ini khusus untuk yang di UAE. Nanti teman-teman di sini yang paling lebih tahu siapa aja yang di UAE terus terang. Karena saya mau cerita sedikit, saya kenal mereka karena waktu itu saya di sana. Tapi berhubung sudah lama tidak di sana, jadi mereka lah ini yang akan nanti jadi jurinya. Terus satu lagi dari NK Collection, dari Mbak Nina. Mbak Nina mungkin ada di sini nggak sih? Aku tidak melihat ininya.
NK-nya, tapi beliau ini akan ngasih spesial masker untuk nanti akan dipandu di sosial medianya para penulis ini. 5 loh, nggak tanggung-tanggung ya. Oke, jadi terima kasih untuk para sponsor malam ini. Ditunggu nanti untuk sponsor berikutnya. Nah, tidak berlama-lama, terus saya mau cerita sedikit sebenarnya ya, ini masih ada pesan sponsor kali ya. Jadi, kalau ngomongin soal karya, seperti yang tadi Teh Oci sudah bilang, ketika kita misalnya ini saya ambil contoh menulis, pada akhirnya akan selalu ada keahlian-keahlian lain di belakangnya yang ngikutin. Nah, itulah kenapa kemudian akan dipaksa untuk selalu belajar. Dan memang untuk bukuin aja, itu akan sangat banyak macamnya sesuai dengan minat para penulis ini. Buku antologi punya kemudahan karena memungkinkan seseorang untuk bisa yang suka nulis, ataupun yang baru mau nulis, untuk bisa punya buku. Dan kemudian goalnya terbesar mungkin adalah buku solo atau buku e-book, ya kan? Atau e-book, buku digital. Karena sekarang orang sudah beralih apa-apa digital, apa-apa dilihat pakai handphone, apa-apa pakai laptop. So, itu sangat memungkinkan. Dan kemudian ada keahlian lain yang ngikutin, misalnya apa? Nah, kalau ngomongin food photography, boleh next-nya, Mbak Dina? Itu maka nanti ada keahlian-keahlian lain seperti misalnya bikin video atau juga desain untuk flyer misalnya dengan Canva, atau juga yang akan mendukung interaksi di sosial media termasuk untuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Itu mungkin ya. Ada lagi ya? Boleh ya? Nah, dan kemudian karena rata-rata nih mungkin sekarang tiba-tiba ketika masa pandemi orang-orang atau banyak pada sadar nih, wah si A sudah mulai bisnis nih, si B mulai bisnis nih gitu. Nah itu kan mungkin nggak hanya tuntutan memang keperluan secara finansial, tapi kan mungkin juga bisa untuk mengisi waktu dan pengen lebih konsentrasi dengan bisnisnya, juga akan ada kelas-kelas khusus untuk keperluan tersebut. Nah, cukup ya. Nggak berlama-lama nih, saya mau manggil salah satu penulis yang pertama ini dari bukunya yang kedua, yang akan terbit nanti di bulan September. Dari buku Hijrahku ada salah satu penulisnya dari Abu Dhabi, yaitu Ibu Amanda Dewi, yang lahir tanggal 30 Oktober 1987. Seorang istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan terakhirnya S1 Business Management di Institut Teknologi Bandung. Hingga tahun 2015, beliau bekerja di industri perbankan dan saat ini sedang mendampingi suaminya yang sedang berkarir di UAE, Uni Emirat Arab. Sekarang Amanda juga punya bisnis toko online. Bisa dilihat di IG-nya @saffron.sbs. Dan sejak pandemi mengikuti beberapa sekolah online menulis dan fotografi. Harapannya adalah agar dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karya pertamanya adalah Anak Perempuan Bertanya, Ibu Menjawab di bulan Juli 2020 dan akan terbit Hijrahku September 2020. Silahkan Manda. Ibu Manda sudah siap? Insya Allah udah siap. Oke, silahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Di sini ibu-ibu semua atau ada bapak-bapak ya? Kayaknya ibu-ibu semua deh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Permata Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk khususnya Ibu Farida dan semua ibu-ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di sini untuk ikut acara ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan inspirasi yang bisa diambil. Pada kesempatan kali ini, saya mau sedikit bercerita. Ini pengalaman kedua saya nulis buku antologi. Yang pertama itu sekitar bulan Juli, Anak Perempuan Bertanya,
Ibu menjawab. Ini yang kedua, insya Allah akan terbit akhir bulan ini. Untuk yang belum tahu, buku ini itu buku antologi. Jadi buku antologi itu adalah buku kumpulan kisah. Jadi yang nulis itu ada banyak orang gitu, ada banyak cerita di situ. Yang saya ambil temanya hijrahku. Kira-kira udah kebayang ya kalau hijrahku, hijrah itu kan pindah gitu ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain kalau secara bahasa. Kalau secara istilah, sekarang kan lagi ramai hijrah itu seseorang berubah yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi, atau yang tadinya sudah berislam menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau saya dan teman-teman menulis, di sini ada gambarnya juga. Kalau tulisan saya sendiri judulnya Jilbab Pilihanku. Jadi cerita tentang masa muda dulu, pengalaman pertama kali saya memutuskan untuk memakai jilbab. Ya kalau ngomongin hijrah, terus terang yang paling pengalaman pertama yang langsung saya ingat adalah memakai jilbab, karena sebelumnya saya dari lahir Islam, alhamdulillah. Tapi sejak memutuskan untuk memakai jilbab secara sadar, baru kali itu saya secara keinginan sendiri mau belajar mengetahui Islam gitu. Ini ada yang belum di-mute ya. Jadi momen kelihatan brosnya bagus. Nanti kalau sudah ya, saya beragama biasa saja sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Tapi sejak saya memutuskan untuk berjilbab, saya jadi lebih termotivasi dan tertarik untuk mempelajari ajaran agama Islam. Pertama kali ada keinginan untuk menutup aurat. Waktu itu saya umur 16 tahun, kelas 1 SMA. Waktu itu keinginan tersebut sempat diragukan keseriusannya oleh orang-orang di sekitar saya, sehingga saya galau harus gimana. Memori itu yang terus terekam dalam ingatan, dan saya curahkan dalam bentuk tulisan di buku ini gitu. Jadi nanti kira-kira apa yang terjadi, apakah perjuangan seperti apa yang akan saya lakukan untuk mempertahankan keyakinan atau keinginan saya untuk menutup aurat, nanti bisa dibaca di buku antologi hijrahku yang insya Allah akan terbit bulan September 2020. Gitu kira-kira. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Manda. Penasaran, ini baru satu, ada 18. Itu keistimewaannya cerita antologi, meskipun ada banyak penulis, banyak cerita dengan satu garis besar. Kemudian, next ya. Next-nya adalah buku yang kedua, berjudul Asa Itu Nyata. Buku ini sebetulnya ada dua penulis dari Abu Dhabi yang nulis buku yang sama, yaitu Ibu Balgis sama Ibu Ola. Ibu Ola menggunakan nama pena nantinya, nah itu pasti jadi ini nih, jadi keunikan tersendiri dan bikin penasaran. Tapi malam ini yang akan memaparkan ceritanya adalah Ibu Balgis. Ibu Balgis lahir di Jakarta 18 Juni 1987. Menyelesaikan studi S1-nya di Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara Jakarta tahun 2008. Pengalaman bekerja di IBM, internship, jasa teknologi info IBM, dan juga di PT IBM Indonesia mulai tahun 2011 sampai 2015, dan lalu sempat juga bekerja di Abu Dhabi, Red Philo Abu Dhabi. Ibu dari 2 anak yang kemudian mengikuti suaminya berkarir dan pindah ke Abu Dhabi sejak tahun 2014.
sempat aktif belajar bahasa Arab selama 3 tahun di Iqra Center Abu Dhabi. Nah, karya tulisannya Ibu Balkis sudah banyak. Ibu Balkis punya blog aktif sejak tahun 2009, balkis@blogspot.com. Lalu juga kontributor artikel majalah Colors edisi Middle East tahun 2017 sampai 2019. Terus ada karya antologi terbarunya yang terbit bulan lalu, ada Cinta di Masakan Bunda, dan yang akan terbit berikutnya adalah karya antologi Asa Itu Nyata. Silahkan, Ibu Balkis sudah di-on-kan? Ya, sudah. Oke, silakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Farida Husin Bagis selaku Ibu Dubes, dan selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Abu Dhabi dan sekitarnya. Terus selamat petang untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, bisa hadir di acara Bedah Buku hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Nah, hari ini saya perkenalkan lagi, nama saya Balkis. Hari ini saya mau membedah buku antologi terbaru saya yang berjudul Asa Itu Nyata. Nah, jadi seperti judulnya, asa itu apa sih? Asa itu kan harapan, mimpi, cita-cita, gitu kan. Pastinya saya yakin deh teman-teman di sini juga pasti punya cita-cita kan, cita-cita setinggi langit. Nah, gimana sih cara mencapainya? Pastinya harus berusaha, bekerja keras, dan gak lupa untuk berdoa juga, ya kan? Nah, di dalam buku antologi yang kedua ini, naskah saya berjudul Salah Jurusan. Tapi salah jurusan di sini bukan jurusan angkot ya, apa jurusan Metro Mini ya. Tapi kali ini saya mau cerita tentang seorang mahasiswa yang dia tuh sebenarnya punya mimpi, punya cita-cita dari kecil. Tapi ternyata takdir berkata lain, dia harus sekolah, kuliah di jurusan yang nggak sesuai sama passion dia. Terus gimana ya kira-kira bisa nggak ya dia struggle banget pasti kuliahnya, atau gimana ya, atau bisa nggak ya dia ternyata mencapai cita-citanya itu, atau dia bakal give up sama cita-citanya. Nah, saya mau tahu deh di sini teman-teman ada nggak yang pernah ngerasa juga salah jurusan seperti si mahasiswa ini, ada nggak? Ada Oh, saya. Bu Ola. Aku Oke, coba nanti di ini apa namanya di chat ya, di situ komen di chat cerita sedikit gitu ya. Kenapa nanti saya lihat lagi rekamannya, nanti siapa tahu teman-teman beruntung bisa dapat giveaway dari kita ya. Jadi misalnya kan kayak misalnya gini, ada teman-teman yang pengen aku cita-citanya sebenarnya tuh pengen jadi dokter gitu, tapi ternyata udah keburu ngambil kuliah akuntansi gitu. Atau misalnya teman-teman yang waktu SMA nih, aduh sebenarnya saya ternyata minatnya tuh di IPA, tapi udah terlanjur ngambil IPS, gimana tuh gitu ya. Terus tadi ngomong-ngomong soal giveaway nih, jangan lupa ya follow kopi Instagramnya kopi kecil UAE, kopi kecil UAE, dan satu lagi NK Muslimaware. Siapa tahu teman-teman beruntung bisa dapetin giveaway dari kita yang nantinya pemenangnya bakalan diumumin di Instagram atau Facebook atau sosial media dari kawan-kawan kita di komunitas Bukin Aja Abu Dhabi. Oke, balik lagi ke buku. Tadi intermezzo sedikit promosi. Balik lagi ke buku. Jadi kira-kira si mahasiswa ini bisa nggak ya mencapai cita-cita yang dia dambakan dari kecil gitu. Padahal kan dia kuliahnya nggak sesuai passion gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kalau kita mikir gitu ya, kadang-kadang ilmu itu kan bisa kita dapetin dari mana aja ya kan, nggak harus dari disiplin ilmu yang tertera di sertifikat kita gitu loh. Bahkan zaman sekarang itu kelas-kelas online tuh udah banyak banget, seperti yang Ibu Tia udah sempat present tadi sebelumnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang suka banget sama kelas bikin video atau kelas fotografi atau kelas memasak aja tuh banyak yang online, dari yang gratis sampai yang berbayar ya kan. Jadi sebenarnya ilmu tuh bisa dari mana aja gitu, bukan cuma dari dari disiplin ilmu di sertifikat kita gitu kan.
Satu, yang kedua juga dari apa ya, pengalaman hidup. Kayak sekolah kehidupan, itu kan setiap hari kita selalu menghadapi problematika, masalah-masalah hidup, ya kan? Ibu Oci coba senyum-senyum aja. Nah, pastinya kan kita kalau ada masalah, ada problematika, kita tuh dituntut untuk bisa harus tahu nih solusinya tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus harus bisa lebih bijaksana untuk menghadapi semuanya gitu kan. Nah, dan kita nggak pernah tahu nih sekolah kehidupan kapan sih lulusnya, kapan sih wisudanya, karena berjalan terus, ya kan. Nah, jadi sebenarnya ternyata ada hikmah di balik salah jurusan ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja nanti dipesan ya bukunya. Pesan bukunya di mana sih kalau misalnya aku tuh pengen beli bukunya, gimana sih gitu. Banyak banget yang DM ke aku soalnya. Jadi bisa langsung aja lewat DM Instagram atau Facebook, atau boleh komen di semua postingan saya, atau bisa WhatsApp. Telegram juga terbuka lebar untuk teman-teman yang mau pesen bukunya, atau misalnya nih, aduh saya pengen pesen bukunya si Bagis nih tapi nggak punya kontaknya. Nah, teman-teman bisa hubungin kawan-kawan kita dari komunitas Bukuin Aja Abu Dhabi. Nanti kawan-kawan kita yang akan bantu teman-teman untuk pesankan bukunya yang pengen teman-teman pesan, kira-kira seperti itu. Jadi dari saya segitu aja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Sari Agustia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, itu salah satu ininya ya. Apa namanya? Bagi penulis atau kalau kasar gini, kalau kita terus-terusan aktif itu kayak semangat akan terus keluar. Benar nggak? Betul. Nah, nge-print. Iya. Gimana Bagis? Ya, untuk giveaway malam ini, karena saya punya banyak, kami punya banyak, jadi silahkan mau di kolom chat boleh ditulis komentar, pertanyaan, nanti biar kawan-kawan penulis di sini yang akan memilih sendiri pemenang-pemenangnya. Tapi saya juga nanti punya pertanyaan. Jadi boleh kita interaksi dengan serius tapi santai gitu malam ini sambil ngopi-ngopi di rumah masing-masing. Oh iya, sekarang satu orang lagi saya mau memanggil kawan kami. Nah, Ibu Dina ini termasuk yang sangat aktif menghimpun kami, menyatukan kami dalam satu komunitas yang menulis Abu Dhabi gitu ya. Aktif beliau di sebagai dosen dulu di tahun 2014 di Akademi Telkom Jakarta, lahir dan besar juga di Jakarta, memilih istri dan ibu dengan seorang putra, yang kemudian hijrah ke kota Dubai di tahun 2010. Saat ini beliau pun bekerja di satelit telekomunikasi Al-Yahsat Abu Dhabi. Bercita-cita jadi penulis itu sebetulnya sudah lama, seperti yang tadi udah diceritain ya sama Bu Oci. Dimulai dengan ikutan sekolah perempuan pada tahun 2017. Sekarang kembali aktif dengan menulis antologi pertamanya yang bertema parenting melelahkan yang penuh cinta. Dan terus antologi keduanya Kekuatan Menulis akan sebentar lagi diceritain sama kita. Kecintaannya menulis membuat dia bergabung kembali dengan rekan-rekan penulis dan menimba ilmu di bidang literasi. Dan sedang mempersiapkan materi untuk buku antologi Travelogue 3 Jejak Rasa. Selain kegiatan nulis, Mbak Dina juga mengikuti kelas online seperti Basic Smart Photography. Mbak Dina J, yaitu nama penanya Mbak Nurul Dina, bisa dihubungi di FB Dina Nurul Dina dan IG Nurul Dina atau di email. Nanti ya kalau untuk lebih lanjut nanti ditulis kami sertakan di kolom chat ya. Silakan Mbak Dina, sudah on mikrofonnya? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah. Apa kabar semuanya? Apa kabar nih semuanya? Terima kasih sudah datang ya, terutama kepada Ibu Farida Husin Bagis sebagai Duta Besar Republik Indonesia di UAE.
Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah kita berhasil ngopi walaupun susah untuk ngumpul secara langsung ya, tapi secara virtual juga asik nih, seru nih ya kan. Nah, saya mulai menulis itu sebenarnya saya sudah belajar menulis itu sejak 2017, serius. Memang sudah tertarik bercita-cita sebagai penulis itu sejak kecil. Jadi pengen banget jadi penulis, bahkan sampai mikir, suatu saat nih aku pengen pergi ke luar negeri karena sering baca mengenai cerita-cerita mancanegara bahwa ceritanya akan lebih menarik nih kalau latar belakangnya di negara orang. Ternyata impian saya itu awalnya pada saat saya pindah ke UAE, kemudian memulai tinggal di sini, kami beserta keluarga, kemudian ada memang cerita-cerita seru yang saya sharing dari buku parenting. Sejak awal saya tinggal di United Arab Emirates atau Uni Emirat Arab. Ya, kemudian karena memang saya suka menulis, jadi saya aktif, saya kemudian mencari tahu bagaimana cara terus aktif menulis, dan saya dapat ide terinspirasi dari teman saya Ibu Amanda yang sudah lebih dulu membukukan karyanya di buku antologi Dibukuin Aja in Script Writing. Nah, kemudian saya tertarik, kenal sama Bu Tia dulu sekolah perempuan 2017, tapi mandek ya, nggak menghasilkan apa-apa, cuman belajar menulis aja. Tulisan masih disimpan, tapi nggak tahu mau seperti apa. Mudah-mudahan ya, insya Allah ini adalah merupakan awal dari karya saya dan akan mungkin muncul lagi karya-karya seperti buku solo dan sebagainya. Kekuatan menulis saya pilih karena saya rasakan sendiri manfaatnya. Saya teringat sebuah quote yang mengatakan words can be like X-ray. If you use them properly, they'll go through anything you read and you press, dari Aldous Huxley, Brave New World. Ya, jadi ini artinya adalah bahwa kata-kata itu adalah seperti sinar X. Kok sinar X ya? Apa tuh? Bisa nembus tepat. Kalau kamu menggunakannya dengan tepat, maka bisa menembus, bisa melalui apapun kamu membacanya dan kamu terpanah. Nah, itu adalah merupakan suatu gambaran yang benar-benar tepat untuk the power of words, kekuatan menulis. Teringat juga dari cerita almarhum Bapak Habibie yang beliau menuangkan karyanya dalam bentuk tulisan sebagai self-healing atau terapi jiwa pada saat beliau kehilangan almarhumah istrinya. Jadi memang menulis itu bisa menjadi terapi jiwa. Kalau bagi saya sendiri, menulis itu bikin happy gitu. Rasanya senang gitu. Ternyata benar bahwa menulis itu adalah merupakan terapi jiwa. Kemudian apalagi sih bisa mencerdaskan, karena kalau menulis kita harus riset, kita harus cari tahu, kita harus banyak ngobrol dengan narasumber, kemudian kita jadi tambah ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah juga manfaat penulis bagi penulis itu sendiri. Kemudian bagi penulis juga ada manfaat yang lainnya, yaitu meningkatkan kreativitas. Kenapa meningkatkan kreativitas? Menulis kan nggak kayak mungkin ngelukis ataupun mungkin desain, menjahit dan sebagainya. Kenapa meningkatkan kreativitas? Tapi ternyata menulis juga butuh kreativitas. Apa sih yang membuat kita harus kreatif gitu ya dalam menulis? Itu kan kita selalu mikir, tulisan kita ini menarik nggak sih bagi para pembacanya? Bagaimana ya cara menyusun kata-kata yang menarik bagi para pembacanya? Bagaimana ya cara mencari tema yang
menarik bagi para pembaca, bagaimana cara dan sebagainya. Jadi otak kita kemudian tertrigger untuk berpikir dan menjadi kreatif. Nah, itu adalah manfaat menulis bagi penulis itu sendiri. Dan ini tidak hanya bagi penulis, bagi para pembaca, menulis juga bisa dirasakan manfaatnya. Bagi penulis itu sendiri, dengan menulis itu kita menghasilkan sebuah karya, ya. Seperti yang tadi Ibu Oci sudah sharing, bahwa menulis itu adalah suatu karya dan bisa kita harus bisa menginspirasi dengan karya. Menginspirasi, kata-kata inilah yang bisa yang saya munculkan dalam suatu subjudul. Kenapa sih menulis bisa menginspirasi? Pada saat kita membaca bisa merubah mindset atau cara berpikir. Oleh karena itu saya pada saat ini mengambil subjudul mengenai mahasiswa dan penggembala. Loh, kok penggembala, mahasiswa menggembala? Pasti mikir dong, kenapa? Jadi mahasiswa ini tiba-tiba menggembala, gitu ya. Tapi dengan dia membaca sebuah tulisan, akhirnya kehidupan berikutnya dia menjadi berubah, mindsetnya jadi berubah. Selanjutnya, bagaimana, apa yang terjadi di kepada mahasiswa ini? Apakah dia tetap menggembala, ataukah dia merubah seperti apa gitu ya yang dia lakukan? Ataukah dia jadi penggembala yang sukses? Ataukah dia meneruskan pendidikannya dan sebagainya? Baca saja buku Kekuatan Menulis yang ditulis oleh 15 orang penulis yang hebat, karena buku antologi itu adalah karya bersama. Ada Ibu Indari Masuti yang merupakan direktur dari Inscript Kreatif, kemudian ada Mbak Wuri juga sebagai penanggung jawabnya, dan banyak sekali para penulis yang sudah banyak karyanya sebelumnya. Bagi saya ini adalah karya kedua saya. Jadi memang di zaman ini ada virus yang kita takut banget ya. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesehatan. Nah, tapi kalau virus yang satu ini adalah virus yang sebarluaskan deh, gitu ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya orang dapat virus ini, nggak apa-apa gitu, bagus, bermanfaat. Apa sih? Yaitu virus menulis. Bagi orang-orang tua juga buku ini bisa menjadi sumber referensi untuk men-trigger putra-putrinya. Mungkin juga ada yang tertarik menulis nih, sedari kecil mulai saja gitu ya. Jangan mungkin menunggu sampai lama, banyak sekali penulis-penulis cilik yang mungkin bisa mulai menulis sejak saat ini, dan buku In aja juga membuka peluang untuk itu. Ya kan Bu Tia ya? Sudah banyak loh penulis cilik yang tergabung. Nah, ini adalah sekilas dari sharing saya mengenai buku antologi Kekuatan Menulis, dan mungkin seperti itu saja. Kalau misalnya memang tertarik untuk memesan, bisa hubungi saya langsung, atau mungkin seperti juga Mbak Kis tadi sharing, bahwa bisa juga menghubungi orang-orang yang ada di sini yang mungkin kena sama Bu Manda, kena sama Mbak Balkis, dan kena sama siapapun bisa menghubungi untuk bisa memesan buku Kekuatan Menulis ini. Sekian dari saya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah mengisi waktu-waktu dengan karya, dengan kegiatan yang positif di masa pandemi ini. Semoga kedepannya kita bisa terus mengisi kegiatan, mengisi hari-hari dengan kegiatan-kegiatan positif di tengah pandemi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Sari Agustia. Ya, terima kasih Ibu Nurul Dina, Ibu Dina J.
Iya. Saya mau jawabin, iya. Tadi memang nggak hanya dewasa, ada juga anak-anak yang sudah mulai menulis. Karena kan sekarang mereka juga mungkin bisa cari pengalaman lebih banyak karena di rumah, punya banyak waktu, sekolahnya jadi bentar mungkin ya online, diselip-selip waktunya bisa. Oke, maaf. Nah, sekarang silahkan pertanyaannya ditulis di kolom chat. Nanti sambil nunggu nih gitu ya, saya mau bagi-bagi hadiah, mau bagi-bagi giveaway. Yang pertama, giveaway-nya ini ada 2 buku dari Kekuatan Menulisnya Ibu Dina J, terus sama voucher. Yang 3 voucher dari Kopi Kecil. Coba mana Bu Dina? Siapa yang sudah ngasih hadiahnya malam ini? Ya, jadi Kopi Kecil ini memang khusus untuk yang di Abu Dhabi. Karena Kopi Kecil ini mau ngasih paket untuk ngopi-ngopi cantik, ditemani nggak hanya minuman, tapi juga ini katanya, cemilannya ada lapis legit. Aduh, itu susah itu kalau di Abu Dhabi itu. Mohon maaf, jadi harus langsung ke situ memang ya. Bikin sendiri sulit biasanya, benar gak sih? Nah, pertanyaannya, sekarang caranya gimana ya, Bu Ibu? Ini apa namanya? Videonya boleh dibuka. Jadi kalau misalnya yang mau ikutan giveaway-nya nih, kalau misalnya kita nulis cepet-cepetan di chat kali ya, karena ini tidak ada yang membuka videonya, jadi saya nggak bisa lihat yang tunjuk tangan. Oke ya? Atau sebut nama deh kali ya, sebut nama ya. Sebut nama oke, karena saya bisa langsung lihat siapa yang bicara. Jadi nanti saya sebutkan pertanyaannya. Saya mau kasih dulu yang pertama dari Kopi Kecil. Jadi buat yang di Abu Dhabi langsung jawab ya. Langsung bisa apa namanya sebutin jawabannya. Jadi sebutin nama ya, misalnya bla 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 Tia. Oke ya. Teriak-teriakan cepet-cepet ya. Nah, ini gampang kok pertanyaannya. 1 voucher dari Kopi Kecil. Voucher pertama. Sebutkan 3 judul buku yang dibedah pada acara hari ini. 3 judul buku. Resti, ayo Resti. Ya, yes. Mbak Resti Kalau sudah. nggak salah ya. Mukanya mana Ya, dong? Mbak Resti. Silakan Mbak Resti. Background-nya rame. Suaranya aja ya. Boleh suara nggak apa-apa. Suara aja ya. Yang Boleh. pertama, kekuatan tulis. Aduh tadi apa? Kekuatan menulis. Yang kedua, asa itu nyata. Yang ketiga, hijrahku. Yeay. Ya, Enggak, betul. Kekuatan menulis. Yes. Oke. Silakan Ibu admin ditulis ya. Ditulis ya, Ibu admin, Ibu Resti. Ibu Nanti hubungi buat saya ya. Pintar. Saya tahu kok nomor WhatsApp-nya Mbak Resti, tenang aja. Oke, sekarang kita mau Makasih. buku ya Bu Dina ya. Bukunya Bu Dina ya. Ya, Bukunya boleh, Bu boleh. Dina untuk yang bukunya Bu Dina Kekuatan Menulis untuk yang di Indonesia. Ini ada nggak sih yang di Indonesia? Ada lah ya. Maafkan karena saya kan nggak hafal satu-satu, tapi ada deh kayaknya yang di Indonesia ini. Saya ada yang tahu, teman saya bareng nulis, Mbak Imaniar ya. Nah ini, karena saya nggak bisa, tampilan saya nggak ada namanya satu-satu. Oke, next ya. Untuk 1 buku karya Ibu Dina, Kekuatan Menulis. Apa yang dimaksud dengan buku antologi? Ayo, apa itu buku antologi? Siapa? Ayo, jawab. Ini kalau misalnya yang di Indonesia enggak. Hah? Kalau yang di Indonesia enggak ada, apa? Boleh sekarang siapa aja ngejawab, tapi saya akan kirim di Indonesia kali ya. Betul? Ya, betul sekali. Oke. Boleh dihadirkan untuk yang di Indonesia. Ayo.
Jadi kalau misalnya mau ngasih ke saudara, mau ngasih ke kakak, ke adik, sekarang jawab ini. Apa yang dimaksud dengan buku antologi? Mbak Talira, silahkan. Ya, saya Katia. Buku antologi Halo. adalah Ternyata ini L-nya. Kameranya? Boleh, tentu dong. Ayo dong, kan aku Buka kangen. dong kameranya supaya kita bisa lihat nih. Yeay. Ya, Ibu Lira, silahkan. Apa itu buku antologi? Buku antologi adalah buku yang ditulis oleh beberapa penulis yang dijadikan dalam satu buku. Yes. Yeay. Silahkan ditulis, kasih alamat Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, satu lagi ya. Kita punya 5 loh. Kita punya 5 loh ini. Lagi ya, kopi kecil, khusus Abu Dhabi. Karena memang ini banyak banget yang di Abu Dhabi. Oke, sekarang kalau tadi sudah disebutkan judul bukunya ya. Jadi sekarang saya mau tanya, coba sebutkan nama para penulisnya. Boleh nama pena, boleh nama benernya. Silakan. Siapa aja itu tadi? Rosma. Enggak. Ini kok kayaknya Ibu Farida loh. Luar biasa loh. Ibu Itu duluan kayaknya kalau angkat saya. tangan, Mbak Yosi. Mbak Yosi itu kayaknya angkat tangan. Oh, Mbak Yosi. Oke. Penulis yang menjadi juri. Silakan. Kekuatan menulis Yes. oleh Mbak Dena Jai. Hijrah itu nyata oleh Mbak Amanda. Satu lagi asa itu ada. Ya, benar nggak sih? Agak sedikit salah sih, tapi saya perlu namanya aja. Oh, Mbak Balkis, Mbak Dena Jai, sama Mbak Amanda. Yes, Nama. itu. Silahkan ditulis Ibu Admin, Mbak Yosi, dapetin satu. Yang baru saya itu Mbak Rosma, bukan Mbak Yosi loh. Padahal Mbak Yosi udah dada-dada. Mbak Rosmayanti. Mbak Rosmayanti. Mbak Iya, Yosi yang mana? Tadi yang Mbak Yosi nggak ada namanya. Yang mana, Bu? Ada yang kerudung merah, Yosi. Iya, yang kerudung merah yang jawab. Mbak Rosmayanti. Ayo, mengaku yang kerudung merah siapa? Tadi nggak ada namanya, Bu. Iya, Aku gimana? ngeliat yang who's talking Mbak Butia, Mbak Rosma yang jawab. Iya, betul. Nah, benar-benar. Ya udah. Aku catat ya. Itu saya catat nomor HP-nya saya, WhatsApp. Pemenang nanti chatting sama saya. Oke. Saya udah catat nih pemenangnya. WhatsApp. Ya, 3 dulu ya. 2-nya di-save. Nanti mudah-mudahan Mbak Yosi nanti bisa ikut lagi ya. Atau siapa tadi yang ternyata miss, mohon maaf, mungkin karena jaringan dan sinyal ini megap. Terima kasih, saya lagi ngeliatin chatnya nih. Nah, kita boleh jawab satu-satu ya. Kita akan saya akan kasih ada 2 pertanyaan. atau Bu Bu. Herni katanya mau video aja. Kayaknya Bu Herni mau nanya, boleh, tapi ya. langsung. Ya. Jadi Iya. yang video dulu Ini ya. ada udah 4. Yang video dulu? Oke. Boleh? Oke, kita yang video dulu. Bu Hernik, mana Bu Hernik? Katanya pengen lihat mukanya Bu Hernik. Oh, ini Bu Hernik mah udah lihatan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat menginspirasi. Saya mau nanya, jadi ini tuh bedah buku yang kedua ya, dan emang apa sih namanya, suntikannya lumayan, boosternya lumayan. Setiap kali habis bedah, pasti saya tuh pengen ikutan langsung, pengen ikutan daftar. Tapi ada tapinya nih. Tadi apalagi dibilang sama Ibu Oci pas di awal bahwa kita nih harus berani untuk pamer.
apa-apa kita posting, apa-apa kita posting. Itu adalah salah satu bagi saya yang agak-agak kendala. Jujur, karena ini menurut saya unik ya sistem nulis ini, karena penulis mau nggak mau harus berpartisipasi aktif dari awal, dari A sampai Z, termasuk untuk marketing sesuatu hal yang baru sebenarnya. Karena jarang sekali biasanya penulis aktif untuk mempromosikan. Biasanya kan ada tim khusus. Nah, berkenaan masalah yang pamer inilah makanya saya membuat, wah nanti kalau saya gabung, saya nulis, saya berarti harus pamer juga, saya harus dikit-dikit posting, apa kata netizen 62 ya, apa kata netizen 62 yang juara itu, gitu. Itu membuat saya, aduh gimana ya, apalagi saya tuh buka sosmed itu termasuk jarang, saya buka sosmed itu di jadwal. 1 minggu jatah saya buka sosmed hanya 2 kali. Jatah saya, begitu buka, saya buka semua sosmed saya yang punya, dari IG, LinkedIn, sampai ke FB, apapun Pinterest, itu dalam hanya seminggu 2 kali. Jadi bagaimana nih caranya, pertama menghilangkan perasaan, aduh takut disangka pamer, terus kedua adalah, itu mau nggak mau kita harus rutin buka sosmed itu, untuk kepentingan marketing. Terima kasih Ibu Tia. Iya, silahkan Ibu Oci kali, Bu Oci, yang langsung punya materinya Bu Oci. Bu Oci kayaknya nge-freeze ya. Coba ya, ada yang mau menjawab? Yang masalah show off gitu ya. Sama ya. Mbak Herni, Teh Herni, awalnya saya juga begitu, karena saya juga selama ini hanya stalking, lihat-lihat saja apa yang dilakukan orang, tiba-tiba saya harus posting. Itu jumping. Perasaannya jumping. Ada worry, apa kata orang, karena teman-teman saya itu kan pasti berbeda-beda, terutama dengan ya ada mahasiswa lah gitu. Aduh, ini dosen saya sekarang kayak gini. Tapi saya hapus itu. Karena yang saya posting itu saya harapkan bisa menginspirasi orang. This is me, this is my new me. Setiap orang itu kan akan berproses, bermetamorfosis, tidak hanya diam stuck di situ aja. This is my new me. Seperti mengayuh sepeda, kalau kita diam, kita akan jatuh. Dan yang sedang saya lakukan, saya mengatur keseimbangan. So I have to go. Saya harus terus mengayuh, menjaga keseimbangan sampai ke tujuan. So whatever they say, I don't care. Begitu aja. Karena yang selama kita yakin, yang kita share itu dari hati, saya ingin berbagi, yang berharap bisa menginspirasi dan bermanfaat. Dan karena saya sendiri merasakan manfaatnya. Memang rasa malu itu ada, seperti public speaking yang saya lakukan sudah lama, tiba-tiba harus jadi pembicara, nekat aja. Seperti kata tadi, saya punya kata kunci, kenapa tidak dicoba? Kamu tidak akan tahu, you will never know if you never try. Itu aja. Begitu. Jadi mereka akan melihat, tapi dengan konsistensi ya. Perlu konsistensi, perlu energi untuk konsisten, sehingga ada branding pada diri sendiri, dan ya itu terapi buat sendiri juga. Gitu aja. Mungkin Mbak Tia mau menambahkan, kalau dari saya cukup itu aja. Saya mau justru ini nih, saya mau ke Balgis. Gimana Ibu Balgis? Ibu Balgis udah punya blog, pernah juga nulis artikel. Apa yang kira-kira beda tuh misalnya untuk menjawab tadi keraguan Teh Herni? Emang dasarnya banci tampil awalnya gitu. Emang dasarnya banci tampil, jadi mungkin kalau dulu sih lebih pede lagi ya daripada sekarang. Jadi ya udah, kalau memang aku suka di share ya aku share gitu. Jadi kalau memang kira-kira misalnya nih kayak tadi kan ada foto saya lagi lari, lagi olahraga gitu. Ya, saya suka foto itu, ya saya share. Dan ternyata ketika saya share banyak teman-teman yang suka dan jadi terinspirasi gitu. Oh ternyata olahraga juga bisa sambil foto-foto cantik gitu ya, foto-foto keren gitu. Jadi banyak juga jadi teman-teman yang pada akhirnya ikutan olahraga, apakah itu memang pengen olahraga karena sehat atau karena pengen foto-fotonya, tapi yang jelas banyak orang-orang yang akhirnya terinspirasi karena itu gitu. Jadi ya itu sih kalau dari aku. Dan Balgis happy gitu ya?
Yang penting kita happy. Maksudnya ngapain ngurusin orang lain gitu loh. Jadi yang penting ya kita happy. Maksudnya lidah orang itu kan sepanjang apa sih gitu. Yang penting kalau misalnya kita nggak mulai, ya kita nggak maju-maju dong gitu. Itu aja sih paling. Ada yang mau menambahkan, Ibu Manda atau Bu Dina J? Enggak? Oke. Jadi itu ya kira-kira Teh Herni, jawaban dari para penulis ini. Sekarang saya mau bukain untuk chatnya. Dari Mbak Rin. Katanya menulis itu harus banyak membaca. Gimana Ibu? Bu Amanda, boleh, silahkan. Atau Bu Dina sekarang. Saya Siap coba. dulu? Ya. Mungkin Bu Dina mau tambah. Iya ya, sih. Boleh Amanda. Tulis, pastinya kita perlu riset kan. Apapun tema yang mau kita tulis, kalau kita mau tulisan itu bernyawa, tulisan itu detail terasa ke pembaca, pasti kita perlu riset sehingga kita perlu membaca gitu. Jadi ya itu otomatis. Dan membaca kan bisa dari mana aja. Sekarang bisa artikel-artikel di internet juga bisa kita baca, buku-buku e-book bisa kita baca, atau kita bisa baca di perpustakaan. Jadi ya itu natural sih, kalau membaca pasti itu akan seiring dengan kita nulis, kita akan merasa butuh sendiri untuk membaca. Gitu. Bu Dina mungkin mau menambahkan? Iya, memang kalau misalnya kita suka menulis itu awalnya dari membaca. Saya pikir seperti itu, karena ketertarikan juga di dunia menulis itu karena kita suka dengan buku. Kalau kita tidak suka dengan buku, kita tidak suka membaca juga, pada saat kita menulis kita kurang informasi yang bisa kita sharing ya. Kurang informatif, itu juga kurang, mungkin variasinya juga, variatifnya kurang. Nah itu, jadi memang harus banyak baca gitu ya. Dan sekarang seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Manda, kita bisa juga cari, kalau dulu harus ke perpustakaan. Saya ingat dulu ya, dulu kita harus ke perpustakaan, dan kalau kita riset, kita cari di rak buku, kita tulis atau sebagainya gitu ya. Kalau sekarang mudah mencari informasi, banyak sekali, tapi juga saya pengen sarankan membacalah yang bermanfaat, karena banyak sekali tulisan-tulisan yang mungkin kurang mendidik, kemudian juga tidak bagus gitu ya untuk dijadikan referensi. Pilih-pilihlah sumber referensi kita gitu. Jadi dengan memilih sumber referensi yang baik, maka tulisan yang akan kita sampaikan juga bermutu, baik dari segi kualitasnya, kemudian juga informasi yang di-sharing itu juga baik, bermutu. Boleh menghibur dan sebagainya, tapi tetap ada pakemnya gitu loh. Jadi maksudnya nggak yang aneh-aneh dan segala macam. Gitulah, pokoknya memang harus banyak baca dan suka baca gitu kalau mau jadi menulis. Nah, ini sebetulnya yang Mbak Ririn juga ada pertanyaan lain tuh katanya, ya, menulis memulai saja bagaimana. Nah, saya coba jawab ini sebentar. Itu kepotong sebetulnya, keburu ke Sen yang pertanyaan pertama. Iya. Tapi kayaknya ini masih sejalan nih. Ya. Mbak Ririn, boleh? Pertanyaannya itu kan katanya harus banyak membaca. Tapi ada juga pendapat yang tulis aja. Nah, itu saya penasaran banget bagaimana ininya. Terima kasih. Oh, jadi maksudnya sebetulnya dimulainya dari harus membaca atau langsung tulis aja, gitu ya? Mungkin. Iya, ya kan Mbak Ririn ya? Iya. Saya coba jawab ya. Boleh? Ya, silakan. Betul seperti yang sudah disampaikan dengan Bu Manda dan Bu Nurul, tapi kalau menurut saya pribadi juga jangan terpatok kita harus banyak membaca, karena dengan mendengar banyak membaca, saya tidak banyak membaca, jadi saya tidak bisa menulis. Itu yang saya rasakan. Jadi ada betulnya juga menulis saja dulu, membaca juga akan mengikuti. Kalau saya sih begitu ya. Memang saya suka membaca, tapi tidak harus ketika saya ingin menulis, saya harus banyak membaca.
No, itu akan kehilangan keseimbangan. Saya pribadi sambil saya di dapur, saya mendengarkan berita. Saya mendengar berita, diskusi. Buat saya itu membaca yang tidak menggunakan mata, tapi mendengarkan. Ya kan? Di YouTube gitu. Saya ingin tahu tentang apa. Saya search aja di YouTube sambil memasak. Saya ingin tahu tentang apa itu bahagia, apa itu harapan, apa itu bahagia. Orang kan bisa sharing-sharing. Dan setelah itu saya catat. Setelah saya mau cari apa itu bahagia setelah mendapat penjelasan dari diskusi macam-macam, saya cari, itu saya tulis bahagia itu seperti apa dalam bentuk cerita. Jadi satu tulisan kita ada nyawanya. Kalau saya begitu, jadi jangan terjebak langsung harus banyak membaca, expert. No, seperti tadi mau menulis dengan otomatis kita akan belajar ilmu yang lainnya, itu otomatis. Gitu. Jadi ya jangan terpatok dengan satu banyak aturan lah. Karena menulis itu kan kreativitas. Gitu aja. Dan menulis harus ditulis ya Teh? Ya betul. Betul. Dan dibaca orang. Dan enak untuk dibaca menulis orang. harus dimulai gitu ya. Jadi kalau jangan diangan-anganin, saya mau nulis tapi nggak pakai ditulis gitu ya. Iya, begitu. Jangan hanya dibicarakan saja. Jadi tidak kan udah pada sering nulis status, ya kan? Kenapa? Udah pada sering, udah pada sering nulis status. Kalau galau, curhatnya di Facebook. Ya, itu salah satunya memang. Itu salah satu khusus untuk menulis ya, tapi mau misalnya kita tertarik fotografi juga sama, misalnya kita nggak bisa diem aja tanpa moto gitu ya, karena nggak akan jadi fotografinya. Betul, jadi ada keinginan, berpikir, cari informasi, terus aksi gitu. Ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan ya. Saya mau menjawab next, nih. Boleh ya? Oh, boleh ya, silakan. Ada, saya sedikit mau menambahkan itu Mbak Yosi menanyakan juga apa kiat-kiat khusus buat pemula yang ingin menulis. Tadi sudah dijabarkan ya, pokoknya jangan takut. Memang kita sambil jalan sambil menambah ilmu pengetahuan, tapi yang paling penting adalah memulai. Kalau nggak memulai dengan takut itu kan tidak terjadi. Jadi memang harus dimulai. Pada awalnya mungkin kita belum bisa mencari celahnya, caranya. Tapi pada saat kita memulai mengerjakan, kita jadi tahu lebih mendalam gitu ya. Jadi learning by doing. Kita jadi juga sering dengan memulai menulis kita jadi tertarik untuk membaca mungkin berbagai macam jenis karya tulis, kemudian jadi mendapatkan ide, atau tadi yang Bu Oce sharing juga benar, itu bisa didapat sumber ide dari manapun. Tapi mulai aja dulu, walaupun tidak perfect 100%, itu yang saya rasakan juga dibukuin saja, di sharing mengenai topik itu. Memang tulisan kita tidak perfect 100%, tapi nanti kita diajarkan untuk bagaimana self-editing, kemudian kita diajarkan juga bagaimana ilmu penulisan yang benar dan sesuai dengan kaidah dan sebagainya. Jadi tulis saja dulu, mulai saja dulu, jangan takut, jangan ragu, nanti kita akan learning by doing, seperti itu. Ya. Jadi itu untuk kiat-kiat menulis pertama kali ya Bu ya, untuk pemula. Karena ini ada sama pertanyaannya dari Mbak Sari juga. Wassalamualaikum, bagaimana memulai menulis buku untuk pertama kali? Adakah kiat-kiat khusus? Mungkin itu bisa dirangkum ya tadi jawabannya yang Mbak Dina ya dan teman-teman. Nah, dari sekarang ada lagi. Iya, bagaimana betul. Saya mau ke Mbak anak yang sudah kelihatan kelihatannya suka untuk menulis. Apa yang mau jawab? Ibu-ibu pada saya yang jawab kali ya. Itu. Yes. Jadi saya mulai sejak sebetulnya udah lama karena mungkin saya nulis. Jadi saya punya keinginan anak saya menulis meskipun nggak harus jadi penulis. Jadi biasanya anak-anak itu suka saya suruh nulis diary mereka gitu loh, dikasih diary, dikasih buku yang lucu, yang bisa buku apa aja, tapi tiap hari mereka kayak nulis diary apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan.
diarahkannya tiap hari. Tapi nanti pada kenyataannya, pada prakteknya mungkin nggak akan mulus gitu. Tapi itu salah satunya. Nah, kemudian dengan adanya peluang untuk karena ibunya bareng-bareng nulis buku, maka memang ada satu bagian dari Bukuin Aja yang namanya Bukuin Anak. Ini memang di sini anak-anak dipancing buat nulis. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, materinya maksudnya nggak terlalu rumit, kita nggak akan belajar, maksudnya anak harus belajar EYD atau PUEBI dan sebagainya, tapi di mana mereka bisa dipantik idenya tentang suatu tema. Kurang lebih begitu. Tapi kalau memang sudah ada kesenangan, kelihatannya anaknya suka sama nulis, ya diarahkan aja, karena sebetulnya kelas menulis sudah banyak, baik untuk anak, maksudnya untuk anak-anak secara online dan offline, kalau di Indonesia. Saya nggak tahu Mbak Wiwin ini di mana, tapi itu banyak sekali sekarang. Jadi, dan kalau kayak Bukuin memang ini sudah online, jadi alhamdulillah ada salah satu anak yang di Australia juga bisa nulis, tapi note-nya memang pakai bahasa Indonesia. Jadi karena kalau untuk bahasa Inggris, terutama untuk anak-anak yang berbahasa Inggris, karena di luar negeri, itu perlu editor khusus yang memang harus paham tentunya dengan tata bahasa secara Inggris. Jadi itu aja note-nya kalau untuk Bukuin Aja. Tapi nulis dalam bahasa Inggris pun itu sudah ada. Itu udah banyak secara online. Oke ya. Nah, terus ini next ya. Terus ada pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaannya karena kita udah jam 9 lebih, jadi saya cukupkan pertanyaan yang sudah ditulis, nanti kita jawab sisanya nih ya. Dari ini nih, HPPP, 3HP3. Bagaimana sih ibu-ibu di sini untuk membuat konsistensi itu terus eksis? Karena biasanya mood itu suka berubah-berubah. Terima kasih. Saya tutup sampai Mita ya. Oke, silahkan dijawab, Bu. Ibu-ibu penulis di sini ada yang suka moodian nggak? Silakan, mungkin siapa, Balgis atau Manda? Boleh aku Kemudian jawab. boleh jawab aja ya? Ya, boleh. Boleh? Kalau menulis itu saya jujur memang kemudian dalam hal apapun, apalagi menulis, karena buat saya menulis itu perlu konsentrasi, tapi juga kadang ada spontanitas. Jadi yang saya lakukan ketika saya mau menulis, bawa selembar kertas apapun tuliskan, atau duduk langsung ketikkan. Tidak menunggu saya gitu, relax apa, karena ide itu akan terbang, nanti hilang. Ketika mood itu block, bosan dengan membaca dan menulis, stop. Cari kegiatan yang lain, supaya refresh lagi. Dan ketika mood lagi, balik lagi. Gitu ya, tidak harus langsung di depan laptop, itu lebih bagus, karena udah langsung ke save. Atau HP juga, atau kertas kecil aja, apapun, tulislah. Ada apa yang nempel di kepala, supaya ide itu tidak terbang. Susah lagi nanti nangkapnya, itu aja. Iya. Mungkin yang lain gimana? Ini kalian maghrib jam berapa ya? Masih cukup lama, bisa jawab lagi atau saya mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih? Jam 6.40, jam 6.40. Bakis tadi mau jawab ya? Bakis, ya masih ya. Sama Oke, satu lagi, silakan. ya sebenarnya kalau memang kira-kira udah ada ide nih, langsung aja ditangkap ya, benar kata Ibu Oci gitu. Jadi jangan dientar-entar, soalnya kadang-kadang kita ibu-ibu nih lagi masak, tiba-tiba ada ide gitu. Kadang-kadang ide itu datang tuh nggak kira-kira gitu loh. Kadang kita lagi masak, kadang kita lagi lari pagi, jogging nih, tiba-tiba ada ide gitu. Kadang aku berhenti sebentar, terus tulis dulu di notes. Kalau di handphone kan suka ada notes tuh. Tulis dulu di notes, oh ya ini kira-kira ada ada inspirasi yang datang gitu. Jadi ya itu paling kalau untuk penulis sih menurut saya ya harus ditulis gitu, seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi, Bu? Nih, saya mau kita ini ya, sebelum jawab lagi kita kasih satu dulu kuisnya ya, giveaway-nya ya, boleh? Agak sedikit ini biar lebih santai dikit gitu, boleh ya ibu-ibu? Kembali ya.
Karena kita masih punya 2 nih, 1 buku lagi dari Ibu Dina, Kekuatan Menulis, dan 1 voucher kembali buat yang di Abu Dhabi dari Kopi Kecil. Untuk yang buku dulu ya, dari Ibu Dina. Kayaknya udah sering disebut nih dari tadi. Silakan nanti langsung sebut keluar namanya ya. Sebutkan tema acara ngopi sore hari ini. Ya. Untuk 1 buku. Coba boleh dilihat dulu di handphone judul flyer kita, boleh. Tapi jangan lama-lama. Ayo. Apa ya untuk 1 bukunya Bu Dina nih? Ada judulnya, temanya. Halo, Assalamualaikum. Ya, iya, siapa nih? Ayo Ibu Sari. Waalaikumsalam. Judulnya Bu. Ini dengan Ibu Sari. Iya, jawabannya menginspirasi dengan karya. Yeay, luar biasa. Ikut Betul. ngopi ya. Ini dapat buku, Bu. Ngopinya buku ya? nanti beda lagi ya. Nanti bikin book club ya di situ ya. Masih ada 1. Lalu. Masih ada 1. Tapi Mbak Sari makasih ya. Tadi pertanyaannya udah cukup ya. Udah dijawab, dirangkumkan karena sama. Terus ini nih, ada lagi loh pertanyaan dari Mbak Rosmayanti nih. Kita kembali ke pertanyaan nih, katanya, kalau mau nulis, gimana sih menurut ibu-ibu, ikut kelas atau udah nulis aja natural? Sila Bu. Amanda, silahkan. Bu Amanda, silahkan. Jawab ya. Kalau tentang metode gitu ya, sebenarnya tergantung sama karakter orang masing-masing. Kan diri kita pasti paling tahu kita nih butuhnya situasi seperti apa yang bikin kita jadi bersemangat untuk melakukan sesuatu gitu. Ada orang yang tanpa dicontohin sama orang selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bikin dia happy gitu. Ada orang yang mesti didorong-dorong dulu. Ada orang yang mesti ada iming-iming hadiahnya dulu misalnya. Kan beda-beda tuh setiap orang. Jadi pertanyaannya tadi ya sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Kalau saya tipe orang yang kalau mau melakukan sesuatu dengan tekun dan tuntas itu perlu mentor dan perlu peta gitu. Jadi kalau saya cocoknya ikut kelas seperti itu. Tapi kan nggak semua orang seperti saya. Orang kan macam-macam. Jadi itu sebenarnya relatif jawabannya, tergantung sama karakter dan kebutuhan masing-masing setiap orang. Jadi perlu mengenali diri sendiri dulu kali ya. Selama ini coba direnung-renung, diingat-ingat yang bikin kita semangat dalam melakukan sesuatu itu seperti apa. Terus kalau misalnya mau mulai nulis, berarti harus ikut kelas dulu gitu misalnya. Atau ya udah kalau gitu saya bikin blog aja deh. Jadi nanti saya kelihatan kan kelihatan nulis setiap seminggu sekali misalnya di blog itu, jadi lebih rapih misalnya. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Silahkan. Mbak Ola. Iya, itu kalau Balgis mau nambahin sebagai yang sudah menulis duluan loh, blognya kan mandiri ya. Oh iya, blognya mandiri. Iya, tapi tadi gimana? Ulangi. Iya, kalau misalnya mau menulis, sebetulnya harus ikutan kelas atau natural. Kalau Balgis kan termasuk yang natural mungkin ya, karena sudah memulai duluan. Benar, mungkin aku karena dari kecil udah awalnya senang baca, senang kalau pulang sekolah dulu waktu SMP, saya dulu SMP 13 Blok M, saya suka ke Gramedia, awalnya tuh kayak gitu, awalnya suka ke Gramedia, senangnya baca buku setiap pulang sekolah. Nah setelah itu beli buku diary, terus nulis di buku diary tuh, nulis, terus sampai pas lagi musim-musimnya blog, bikin blog, terus ya udah nulis sendiri. Tapi sebenarnya untuk secara untuk menulis yang baik dan benar sih lebih baik benar ikut
kelas menulis gitu, karena kita jadi tahu, benar-benar tahu dari awal, dari ide mentah sampai jadi buku. Karena kan seperti yang tadi Bu Dina bilang ya, bahwa kalau kayak di kelas bukuin aja ini kan kita diajarin dari mulai self editing, terus udah gitu ada personal branding sampai nanti bukunya jadi, terus nanti marketingnya seperti apa gitu. Kita bener-bener diajarin di kelas itu gitu loh. Jadi sebenarnya ya saling mendukung aja sih, kalau memang yang natural suka nulis terus ikut kelas malah lebih bagus lagi gitu loh hasilnya. Menurut saya sih kayak gitu. Ya. Iya. Oke. Cukup ya. Ada 2 lagi ya ibu-ibu nih. Dari Vika, halo Ibu Vika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana mengatur waktu menulis untuk para penulis buku? Khususnya yang di sini ya, boleh di-share di tengah kesibukan hari-hari tinggal di negeri orang. Silahkan. Karena kalian beda mungkin ya, nggak ada yang bantuin, ada anak. Boleh, aku jawab lagi nggak? Boleh, monggo. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya bisa gimana caranya gitu ya, ya sebenarnya pinter-pinter ngatur waktu aja sih Ibu Vika. Jadi kalau saya pribadi sih biasanya memang punya waktu khusus untuk nulis gitu loh. Misalnya walaupun ide ini bisa kapan aja ya, nggak ada waktunya gitu loh. Kapan aja ditangkap langsung ditulis aja, misalnya idenya apa gitu ditulis aja. Tapi nanti kalau anak-anak misalnya udah tidur atau pas habis subuh nih anak-anak belum bangun, biasanya ya itu waktu saya nulis tuh di situ, mau nulis blog ataupun mau nulis buku antologi bareng teman-teman gitu, atau bikin tulisan di Facebook, karena kan selama kita ngikutin kelas kan kita harus bikin tulisan kan setiap hari, which is itu juga sebenarnya menguras tenaga dan pikiran juga gitu. Aduh, hari ini mau posting apa ya, mau nulis apa ya, terus mau bikin video apa ya, mau posting foto yang mana ya, kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke ngatur waktu nulis gitu loh, mau kapan gitu. Mungkin ada yang menambahin lagi? Silahkan. Yang masih punya anak-anak kecil atau apa? Ya, silahkan Bu Dina yang sambil kerja. Iya. Kalau saya mau tambahin sedikit, kalau saya ada waktu khususnya untuk menulis. Memang ide itu ada dan saya suka, kalau saya tipe-tipe yang nggak nyatet gitu loh. Emang idenya tuh semuanya di pikiran aja. Jadi kalau misalnya ada ide, udah di pikiran, terus abis itu pada saat waktu menulis, ya saya munculin aja gitu loh. Saya bukan pencatat sejati. Jadi ya udah, saya cari waktu yang paling tepat untuk menulis pada saat tenang, hening gitu, nggak banyak gangguan. Karena nanti ambiar ya, kalau misalnya lagi nulis atau ada telepon yang mungkin penting, karena saya saya kerja gitu kan di Abu Dhabi. Kemudian saya cari waktunya biasanya paling enak itu pada saat udah pada tidur, malam-malam atau sesudah subuh gitu ya. Jam 3 pagi gitu bangun gitu, terus enak gitulah, pokoknya tenang pada saat-saat itu gitu ya. Pada saat misalnya habis sholat malam gitu ya, kita luangkan waktu gitu. Apalagi kalau buku antologi ini sebenarnya tidak berat, jadi untuk awal sangat bagus banget gitu untuk memulai menulis. Jadi nggak berat karena cuma sedikit halamannya, tidak banyak jumlahnya. Jadi gitu, cari waktu. Kalau saya cari waktu yang tepat, yang enak dan nyaman bagi saya. Ya, ada yang mau menambahkan? Jadi ini iya, Ibu Vika ditunggu ya. Mungkin tertarik buat nulis, silahkan. Ibu-ibu ini dikontak aja. Yang terakhir ya, karena mungkin ini juga 15 menit lagi nih dari jadwal kita. Halo Ibu Mita tadinya juga di Abu Dhabi. Jadi Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ini katanya, mungkin say hi dulu nih, lama tidak bersua. Sepertinya semuanya makin glowing. Mungkin efek dari nulis ya. Lalu ingin saya tanyakan, katanya menurut masing-masing penulis nih, boleh dijawab ya satu-satu pertanyaan terakhir. Yang menjadi narsum, siapakah reviewer terbaik sebelum tulisan itu dipublish? Siapa reviewer terbaik sebelum tulisan dipublish? Silahkan.
Ada kalau saya biasanya nyebutnya mungkin ini ya. Kalau dalam buku biasanya first reader. Ada first reader-nya kah sebelum tulisannya dipublish? Karena kalau Oke, editor bukuin aja bukan first reader kan, gitu. Silahkan. saya jawab dulu ya. Boleh? Siapakah yang mereview untuk sebelum dipublish? Pertama, diri saya sendiri, karena tentu ketika menulis, kita fokusnya menulis apa yang ingin disampaikan. Setelah itu diendapkan, mungkin 1 hari, terus dibaca lagi, dibaca dengan suara yang ya bersuara, supaya terdengar oleh telinga kita sendiri dan kita rasakan apakah tulisan itu sudah enak atau tidak. Setelah itu kita perbaiki, baru ke teman atau saudara. Menurut kalian apakah ini sudah ada, maksudnya enak, kalau jalan itu apakah sudah mulus atau masih banyak batu-batunya? Yang kita baca kok gak nyambung, kok tiba-tiba belok, loh kenapa tiba-tiba balik lagi? Seperti itu. Kalau saya ya, sebelum dipublish. Begitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Coba pengalamannya masing-masing, boleh? Siapa lagi Bu yang mau sharing? Biasanya punya reviewer khusus nggak mungkin? Atau memang ya udah pede aja gitu, bisa kan? Silahkan. Manda? Satu lagi mungkin saya mau nambahkan, karena saya mulai ketagihan dengan menulis, tanpa ada tugas apapun, saya menulis aja di Facebook. Saya lihat dari komen-komen dan dari postingan saya, ini tulisan saya waktu saya tidak terlalu mood, ini tulisan saya saya udah yakin ini pasti bagus, responnya ini memang tidak begitu bagus. Jadi evaluasi sendiri aja. Begitu, dari respon di teman-teman lingkaran sosial media. Silakan Manda. Tambahkan sedikit, saya setuju tadi yang diceritain sama Teh Oci. Yang pertama pasti diri kita sendiri, kita baca dengan suara, jadi apakah tulisan kita sudah bercerita atau belum gitu. Yang kedua sebenarnya kalau dibilang reviewer terbaik, kalau buat saya sih nggak ada kali ya. Kalau pembaca kan semua orang, jadi kalau kita mau riset tulisan itu udah cukup atau belum, sebenarnya bisa minta pendapat ke siapapun gitu. Siapapun, teman, siapapun, karena kan pada akhirnya tulisan itu akan dibaca sama semua orang kan, bukan cuma sama orang-orang yang kita kenal aja gitu. Jadi bisa kita bacain ke anak gitu. Saya juga pernah bacain, Bunda lagi nulis nih, saya bacain ke anak saya yang besar kan, dia udah umur 8 tahun. Saya lihat reaksi dia selama saya bacain cerita itu. Kalau misalnya dia bereaksi, berarti kan ada sesuatu yang terasa dari yang saya tulis kan, berarti berhasil nih. Kalau misalnya dia lempeng-lempeng aja atau malah main game gitu misalnya kan, berarti tulisannya terlalu membosankan mungkin ya. Jadi saya harus direvisi lagi kayak gitu. Jadi ya bisa ke siapa aja sih kalau tujuannya adalah untuk mereview apa yang kita tulis, seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau menambah. Ada yang mau nambahin? Silakan Ibu Dina atau Ibu Balgis. Cukup? Siapa yang kira-kira bisa menjadi reviewer? Oke. Kalau saya menulis itu seperti tadi yang udah di-sharing, pertama kita review dulu sendiri. Kita juga seneng nggak sih sama tulisan kita, dan kita taruh emosi di dalamnya. Mungkin yang sebagai penulis tahu sendiri ya, kalau lagi nulis kadang suka nangis ya kan, kadang suka ketawa sendiri. Itu yang bikin tulisan itu hidup gitu ya. Jadi kita libatkan emosi dalamnya. Abis kita baca ini sebenarnya kita senyum-senyum sendiri nggak sih gitu ya. Ntar disangka juga sama orang, kenapa nih senyum-senyum sendiri, padahal sebenarnya kita lagi menikmati gitu ya momen-momen yang mungkin kita sharing. Itu yang pertama.
Ya, kemudian kita sharing ke pembaca, kita lihat responnya seperti apa. Dan kalau saya yang paling suka baca itu di rumah. Sebenarnya di rumah itu keluarga saya di Jakarta gitu semuanya suka menulis gitu. Kalau di sini saya berdua sama anak saya itu suka membaca. Dan juga ibu saya berdua-duanya tuh suka menulis gitu. Jadi ibu saya kalau misalnya kalau menurut saya ada reviewer yang paling baik gitu loh untuk saya gitu, untuk menarik atau enggak tulisan saya. Selanjutnya ya kita rasakan dari bagaimana komentar-komentar pembaca dan sebagainya gitu. Apakah memang tulisan kita sudah menarik atau tidak, dan pada saat kita sungguh-sungguh untuk menyampaikan cerita, kita libatkan emosi kita, memang biasanya tanggapannya sangat positif gitu. Tapi pada saat kita lagi males nih sebenarnya, tapi terpaksa karena ada tugas aja, nah itu ngaruh seperti itu. Jadi emang pada saat kita mood kita juga mempengaruhi gitu. Dan reviewer terbaik ya itu, kalau saya keluarga saya sendiri karena semuanya suka baca. Jadi kalau misalnya keluarga saya itu yang di Jakarta itu satu buku kadang suka hilang gitu ya, ditaruh di meja atau kemana gitu ya, karena rebut-rebutan gitu bacanya, semuanya suka baca gitu. Dan keluarga saya tuh banyak gitu kan. Ada kami 5 bersaudara yang semuanya suka baca, dan kami bukan tipe-tipe yang satu buku kita beli 3 atau 5, dan kalau mungkin sekarang anak-anak sekarang kadang suka seperti itu kan, ada anak 2 semuanya dibeliin buku sama, tapi kalau kita rebut-rebutan, dulu Bobo pun rebut-rebutan, jadi mereka juga suka baca, jadi bisa saya tanyakan gitu. Ada yang tahu Bobo? Ada yang mau ditambah? Masih Ingat ada. Masih ingat ya sama Bobo ya? Sekarang digital ada. Saya nggak ini kalau majalah, tapi kalau digital ada, Bobo digital. Iya. Majalahnya udah macam-macam. Bambi gitu-gitu ada. Balgis mau menambahkan, silakan. Siapa Balgis? Seperti yang lain sih sebenarnya, kalau apalagi saya yang maksudnya yang memang di sini nggak ada yang bisa mereview tulisan saya. Jadi ya siapa reviewer ya diri saya sendiri gitu loh. Jadi ya paling suami kadang-kadang malah dia tuh bacanya pas udah selesai di layout, pas udah mau dicetak gitu. Oh gini tulisannya. Jadi ya seperti itu sih, sama dengan yang lainnya, Ibu Oci, Bu Manda, dan Ibu Dina. Seperti itu. Iya, saya mungkin mau menambahkan dikit. Memang secara teknis penulis harus bisa membaca sendiri karyanya. Jadi dia harus tahu sendiri minimal self-edit dasar. Nggak hanya mungkin ceritanya nyambung, tapi tata bahasa, tata grammar gitu ya, titik koma misalnya, itu tahu sedikit aja sebelum sampai ke editor. Karena editor biasanya akan lebih suka dengan tulisan yang rapi, yang enak dibaca gitu ya, yang mungkin paragrafnya nggak mencong-mencong, yang kadang-kadang very technical tapi perlu. Nah itu yang yang jadi itu yang kenapa ketika review itu akhirnya jadi kompleks gitu, nggak hanya masalah nyambung atau enggak, tapi itu terutama kalau misalnya bikin buku solo gitu kan. Kalau antologi terutama yang misalnya kita lakukan di Bukuin, kami di kelas punya satu mentor, punya asisten mentor yang akan membantu secara khusus para penulis yang baru ataupun yang sudah lama untuk ngelihat hasil karyanya sebelum sampai ke editor. Itu aja, kira-kira seperti itulah ya. Tapi secara umum harus bisa mengedit sendiri. Nah, kayaknya udah menjelang sudah harus udahan berakhir, tapi kita masih punya satu lagi giveaway. Satu lagi yaitu dari kopi kecil khusus untuk ibu-ibu di Abu Dhabi. Jadi tadi udah ada 2 ya yang bisa ngopi bareng, janjian sama penulis, sekarang 1 orang lagi, 1 paket ngopi. Iya 2, kan udah 2. 1 lagi kan? 3. Enggak, pastinya 2 voucher lagi.
Hah? Enggak dong. Hmm? Harusnya enggak dong, Bu. Kan tadi udah 3, udah 2. 1, 2, 3, 4. Oh iya, benar. Ya, betul. Yes, betul kan? Pertanyaannya sisa 1, Bu. Jangan ditambah. Iya, betul. Satu lagi. Iya ya. Jadi bisa janjian sama penulis nih, ngopi-ngopi. Gimana, Ibu ya? Iya, betul. Nih, satu lagi ya. Satu lagi nih. Sebut nama ya, langsung. Ibu Ros Oci ini sudah punya buku antologi. Sebutkan, dan tadi sudah disebutin ya judul bukunya. Nah, sebutkan judul buku karya Ibu Ros Oci, pembicara kita hari ini. Judul buku antologinya. Baru 1 menyusul, coming soon. Mudah-mudahan yang lain. Silahkan. Ayo. Yang tadi udah, yang tadi. Udah. Oh, Teh Herni. Yang udah nggak boleh ya. Siapa nih? Mbak Dia? Iya. Mbak Herni apa Mbak Dia yang nih? dibawa Mbak Dia? Balkis ya? Ada Nah, yang cinta dibawa dalam Balkis masakan tuh. Bunda. Yeay. Kameranya. Mbak Dia, dapat ya. silakan. Ngopi bareng penulis ya. Dapat. Betul, ngopi bareng penulis. Itu ya, silakan di Abu Dhabi. Kopi kecil. Siapa nih yang menang? Makasih. Siapa yang menang? Mbak Dia ya? Mbak Dia Iya, ikut. Ibu Dia. Mbak Dia siapa? Demi ngopi. Mbak Dia Demi siapa? ngopi. Dia Rahmawati. Dia Rahma. Dia. Oh iya, Mbak Dia Rahma. Dia Oke. Rahma. Taunya Rahmanya doang loh. Nggak tahu kalau ada panjangan watinya loh. Karena ada dia, ada 2. Jadi harus dipastikan. Nah, sekarang Makasih. alhamdulillah sebetulnya secara acara sudah lengkap semua. Tapi kami minta nih dari panitia nih, pengen semuanya tolong di-on-kan kameranya, terus kita foto bareng ya. Ibu juga, Ibu Farida. Mohon kesediaannya untuk foto bareng sama teman-teman di sini, di-on-kan. Boleh semuanya? Oke. Yang aku tahu ada Ike. Wah, Mbak Diah, ayo dong. Sebelum ngopi foto dulu di sini. Dinar? Ya, aku siap. Sebenarnya yang di Indonesia juga bisa ngopi bareng itu. Tapi ini yang di Indonesia ini harus dicari, Bu. Di belah mana ini tinggalnya ya? Saya Depok, Bu. Dan Depok sekarang udah berlaku jam malam nih, Bu. Iya, mudah-mudahan sehat semua. Diikutin aja aturan pemerintah biar aman yang di Indonesia. Iya, betul. Ya. Loh, Teh Oci kayaknya ada yang salah tuh dengan ininya. Oh, ada. Oke. Siap ya? Ada. Mita, kurang itu yang kelihatan. Yes. 1, senyum. Halo Neta. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Senyum. Yes. Ntar ya. Satu lagi ya. Ada yang mau on lagi? Siap? Bisa Sabian tuh. Siapa? Bisa Sabian. FD. Bisa Sabian. Ika Sabian. Oh, Ika. Iya. Betul. Iya, mirip. Ya Allah, Umi. Ayo, Umi, senyum. 1, 2. Vika kayaknya itu deh. Nah, oke. 1, 2. Cheese. Yes. Satu lagi. Kerasa nggak sih? Kerasa lah ya, digital. Satu lagi ya. 1, 2. Cheese. Oke, terima kasih. Nanti akan di-share di sosial medianya para penulis ya. Terima kasih. Assalamualaikum Tante Oci. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Maihada. Iya. Yang di Indonesia malah udah tidur kayaknya Teh. Ada sekolah. Jadi iya. Terakhir ya, sebelum ditutup ya, terima kasih kepada semua yang sudah hadir, sudah menyimak, sudah memberikan pertanyaan juga dan menjawab mendapatkan giveaway. Selamat. Terima kasih kepada teman baik kami dari NK Collection, penyedia pakaian muslimah tersedia di Indonesia
dan kopi kecil Indonesian Specialty Coffee Roaster. Menunya banyak sekali. Dan silahkan follow IG-nya dan dipesan produknya, nanti akan kami share di sosial media penulis. Akhir kata, berkarya itu perlu konsistensi, tidak perlu malu. Yang penting ketika sudah punya keinginan, pikirkan dan lakukan. Alhamdulillah, rangkaian acara malam ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi para peserta yang hadir dan bagi penulis khususnya. Terima kasih Ibu Farida atas kesediaannya juga bersama kami malam ini. Maka semoga juga ini makin menguatkan hati para ibu-ibu di sini juga untuk berkarya di bidang apapun yang disukai, terutama di masa pandemik di rumah aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Akhir kata, saya mewakili para penulis di sini juga meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Makasih. Dadah. Makasih Ibu Farida. Sampai sama-sama ya. Terima kasih semua. Salam sehat.